Sobat Hermina di rumah, jumpa lagi bersama kita dalam acara Hermina Talks. Seperti biasa, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Saya Dr. Claudia sebagai moderator sore ini. Kemudian saya tidak sendiri, kita didampingi dengan narasumber kita ada Dr. Chandra. Selamat sore dokter. Dr. Chandra adalah spesialis saraf di rumah sakit kita, Rumah Sakit Hermina dan Bogor. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang topik manajemen nyeri. Teman-teman di rumah pasti sering kan mengalami badannya pada nyeri-nyeri, kemudian kepalanya nyeri, kakinya tiba-tiba nyeri, dan itu pasti mengganggu aktivitas teman-teman sepanjang hari. Kemudian untuk nyeri ini sendiri kan kadang ada yang nyerinya sekarang 1-2 menit kemudian bisa hilang ya dok ya. Ada juga yang lebih lama lagi, bisa sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ya dok. Oke, baik. Oke teman-teman, pasti teman-teman juga udah pada penasaran kan seperti apa pembahasan soal nyeri ini. Langsung saja kita mulai ya dok ya. Oke, siap. Dokter, untuk manajemen nyeri ini sendiri, nyeri itu sebenarnya definisinya seperti apa ya dok? Maksud dari arti nyeri itu apa dok? Ya, kalau secara definisi, nyeri itu adalah sensasi yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan ataupun potensi kerusakan jaringan. Jadi yang namanya kerusakan jaringan itu bisa terjadi misalkannya jatuh, lecet, berdarah, ataupun kerusakan jaringan di sepanjang jaringan saraf itu sendiri. Oke, dokter, tapi kan kadang-kadang nih ada pasien yang datang terus kayak kaki saya tiba-tiba sakit. Kalau ditanya baru selesai jatuh kah, atau misalnya baru selesai digaruk kah, atau terbentur, beberapa pasien ada yang menyangkal gitu dok, katanya enggak, tiba-tiba aja nyeri. Kalau seperti itu nyerinya kenapa ya dok? Kalau untuk nyeri sih secara garis besar tuh kita bagi jadi dua. Ya, ada nyeri nociceptif, itu akibat kerusakan jaringan. Misalnya karena yang tadi jatuh, ada lecet, digaruk. Nah, itu biasanya timbul langsung nyeri, ataupun nyeri ada namanya nyeri neuropatik, itu akibat kerusakan sistem saraf somatosensori. Jadi kadang itu mungkin prosesnya sudah berlangsung cukup lama tapi kurang disadari. Begitu dia sudah akumulasi, nah barulah muncul gejalanya macam-macam. Muncul gejala macam-macam tanpa ada itu ya dok, yang terbentur dan yang lain. Padahal ternyata itu udah terbentuk dari lama ya dok ya. Proses yang panjang itu biasanya. Baik dok, lanjut ya dok. Terus selain dua jenis nyeri itu, apakah ada jenis nyeri yang lain lagi dok? Untuk nyeri yang lain lagi itu ada mungkin kalau kita bagi menjadi berdasarkan waktunya itu ada nyeri akut dan nyeri kronik. Kalau nyeri akut ini yang di bawah 3 bulan, sedangkan kronik itu yang lebih dari 3 bulan. Oke. Biasanya kalau sudah lebih dari 3 bulan, nyeri itu menjadi sulit dihilangkan karena dia sudah nyebar kemana-mana nanti. Oke dok. Terus dokter, untuk nyeri yang akut sendiri ini kan dia kurang dari 3 bulan dok. Itu biasanya dok ya, itu pada kondisi seperti apa dok untuk nyeri yang akut ini? Kalau nyeri yang paling banyak itu kayak lagu tuh, kepala, pundak, punggung, lutut, kaki. Sering ya dok ya? Itu lokasi-lokasi yang paling sering nyeri. Karena itu apa? Itu banyak sekali persendian. Persendian itu kan selalu aktif bergerak gitu. Nah itu paling sering kali terjadi peradangan di situ dan timbullah rasa nyeri. Oke. Terus dokter, karena ada peradangan di situ, nyerinya kan untuk nyeri akut sampai 3 bulan ya dok ya. Tapi kemudian untuk nyeri akut ini bila sampai dengan 3 bulan kita tidak mengobatinya, apakah dia akan berlanjut dok? Untuk nyerinya biasa memang akan menetap, bahkan menjadi sulit dihilangkan. Kadang biasanya kita makan apa, cukup 1 tablet, tiba-tiba kalau sudah makan 1 tablet kok nggak hilang lagi. Nah itu kalau sudah menjadi kronik, biasa dosis mulai meningkat dan karena nyerinya nyebar tuh kemana-mana, banyak yang diajaknya, jadi peradangannya lebih heboh biasanya. Jadi obatnya nggak cukup pakai obat-obatan yang biasa, harus kombinasi nantinya. Ya, dok. Terus dokter, karena dia udah pakai obat kombinasi dok, nyerinya kan bertahan lebih lama nih, dia pakai obat kombinasi. Kemudian bahaya nggak dok? Kalau misalnya nih udah pakai obat kombinasi pun pasiennya masih tetap nyeri, rasa nyerinya itu, kadar nyerinya itu masih sama dibandingkan dengan sebelum kombinasi obat. Kemudian resiko untuk tetap berlanjut nyeri ini bisa ada atau enggak dok? Pasti tetap beresiko kalau memang tidak tertangani dengan baik ya, karena kan bebas nyeri itu adalah salah satu hak asasi manusia sejak tahun 2010. Oh iya gitu. Jadi memang harus kita tata laksana sebaik mungkin nyerinya.
Kalau dengan obat-obatan tidak cukup, nanti tentu akan kita naik tuh, kita tambah itu fisioterapi. Nanti kalau misalkan fisioterapi juga belum cukup, obat belum cukup, kita tambah lagi, mungkin perlu tambah tindakan-tindakan seperti mungkin perlu disuntik, atau nanti perlu ditusuk jarum, atau dipakai plester atau apa. Ada tambahan-tambahan lagi. Pokoknya kita membuat pasien senyaman mungkin dan bisa bebas dengan nyeri tujuannya. Oke dok, tapi adakah komplikasi dari tambahan-tambahan terapi seperti fisioterapi, kemudian kita suntik atau di plester? Apakah ada komplikasinya dok dari tindakan-tindakan tersebut? Kalau untuk komplikasi itu relatif sangat kecil, bahkan sangat jarang muncul. Apalagi dengan ditangani dengan teknik-teknik yang baik. Tentunya kita untuk melakukan tindakan itu telah melalui berbagai pelatihan dan juga menggunakan alat-alat bantu. Misalnya kita menyuntiknya, kita bantu pakai USG, atau mungkin yang lebih heboh lagi itu di ruang operasi bisa pakai alat-alat siam atau apa. Jadi itu tujuannya pasti untuk meminimalkan komplikasi yang muncul. Komplikasi palingnya seperti kita pasang infus, suka bengkak, suka nyeri, mungkin kebas kesemutan sementara, tapi itu semua bisa hilang. Bisa hilang ya dok ya. Oke dokter, terus saya pernah dapat kasus nih dok. Ada pasien dengan nyeri tulang belakang dok. Dia punya riwayat jatuh nih, pasti mungkin teman-teman di rumah juga kan sering kan yang mengeluh tulang belakangnya sakit, yang kesemutan gitu, kakinya kram atau baal, itu banyak ya dok ya. Tapi banyak juga yang denial gitu dok, kayak nggak ngakuin terus dibiarin. Nah kebetulan kemarin ada pasien dok, dia nyeri terus kakinya itu nggak bisa digerakin. Setelah itu setelah lakukan pemeriksaan diketahui kalau misalnya memang ada masalah di tulang belakangnya dok. Setelah itu kan melakukan tindakan operasi. Nah kemudian setelah operasi pun kakinya masih nyeri dok, sehingga pasiennya nggak nyaman gitu loh dok. Nah kalau seperti itu kan berarti kemungkinan besar nyerinya bakal berlangsung lama ya dok ya? Betul. Berlangsung lama ya. Terus jadi itu mungkin akan dibantu dengan fisioterapi ya dok? Betul. Oke. Terus kalau misalnya nih dok, pasien dia atau teman-teman di rumah nih dok, mereka mungkin yang udah mengetahui nih kalau misalnya memang mereka ada masalah di tulangnya, masalah nyeri yang berkelanjutan tidak membaik dengan obat-obatan dok. Misalnya dari dokternya saran untuk di fisioterapi, tapi kalau misalnya mereka aksesnya mungkin lebih jauh dibandingkan mungkin di kabupatennya itu mungkin nggak ada orang untuk fisioterapi atau untuk terapi suntik, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pasiennya dok? Kalau untuk pasiennya itu sendiri mungkin memang kita optimalkan dengan ini ya, dengan obat-obatan yang ada. Memang misalkan di suatu tempat itu terbatas fasilitasnya, mungkin kita perlu menaikkan dosisnya. Tapi tentu saja kan dosis yang makin lama makin tinggi itu mungkin lebih ada nanti timbul efek samping. Yang paling sering itu sering mual. Mungkin teman-teman ini ya, sobat Hermina tuh kalau minum obat anti nyeri kok saya mual, nggak enak, ulu hatinya nggak nyaman. Nah itu memang sebagian besar obat-obatannya itu efek samping itu suka membuat mual. Bahkan kalau dikonsumsi menahun itu bisa terjadi penurunan fungsi ginjal. Jadi kalau terbatas aksesnya ya mungkin memang selagi bisa ditangani pakai obat-obatan. Kalau enggak ya mungkin harus dirujuk ke tempat yang lebih fasilitasnya lebih lengkap. Tetap harus diusahain ya dok ya. Betul. Oke dok. Terus tadi kan dokter sempat bilang soal yang siam dok. Nah mungkin belum banyak yang tahu ya dok ya. Siam itu kan dia kayak masuk dalam satu tempat, di ruang operasi dengan alat gede gitu. Apakah itu ada risikonya dok? Bahaya atau enggak dok? Justru dengan menggunakan siam itu memudahkan kita untuk melihat bagian-bagian mana yang akan lebih tepat kita melakukan injeksi. Jadi kita suntik itu dia bisa nanti dia mirip dengan ronsen, nanti langsung dilihat oh ini lokasinya sudah tepat atau belum. Kalau untuk bahayanya yang paling itu radiasi, tapi itu sangat kecil. Sangat kecil ya, jadi masih cenderung aman ya dok ya? Sangat aman. Masih aman ya, masih aman. Oke. Oke, terus dok saya mau tanya lagi nih dok. Karena kan nyeri ini tuh walaupun mungkin buat sebagian orang tuh kayak biasa aja, tapi pada beberapa orang tertentu karena memang dia mungkin aktivitasnya cukup besar tinggi sehingga nyeri ini dia bertahan. Kemudian dengan obat-obatan di fisioterapi pun juga dia tidak mengalami perbaikan gitu dok. Selain fisioterapi, misalnya yang paling dapat dia capai itu fisioterapi dok. Kemudian mungkin dari fisioterapi dari dokternya saran tetap
melakukan tindakan dan lain-lain, mungkin dia nggak bisa nih dok. Kira-kira seperti apa ya dok? Soalnya kira-kira seperti apa penanganannya dok? Soalnya nih ada beberapa kasus juga nih dok yang kayak karena saking nyerinya pasiennya itu dia merasa terganggu dok, sehingga dia ada yang sampai depresi. Gitu loh dok. Jadi kira-kira kita harus kayak gimana dok kalau misalnya memang kita lagi nyeri banget, kita udah minum obat-obatan, kita udah fisioterapi juga, tapi terus menurut kita tuh kurang membantu. Ya kalau untuk pertama kali itu tentu kita harus mencari tahu dulu apa sih faktor penyebab nyeri. Paling banyak penyebab nyeri itu karena mungkin salah posisinya tidak ergonomis, tidak efisien. Seringkali kita banyak menunduk atau aktivitas kita banyak mengetik tapi tidak dilakukan peregangan. Kita duduk depan komputer lama, duduk lama, itu tidak dilakukan peregangan. Intinya itu postur kita itu salah. Jadi posturnya itu tidak optimal dalam bekerja, dan itu kita kadang kan lagi kerja tuh nggak sadar ya, tiba-tiba udah berjam-jam, pas selesai baru terasa pegal. Jadi yang paling pertama itu kita tahu dulu penyebabnya apa, kemudian kita perbaiki dari postur tubuh saat bekerja. Nah, kemudian baru kalau obat nggak mempan, fisioterapi nggak mempan, barulah itu nanti ditambahin, mungkin bisa kita suntik. Nah, karena kadang kan nggak semua pasien itu cukup dengan obat-obatan. Mungkin pasiennya itu sudah ada nih gangguan lambung, minum obat mual. Jadi kalau nggak minum obat sakit, minum obat mual. Nah, mungkin alternatifnya bukan lanjutannya bisa kita lakukan dengan penyuntikan. Ataupun dengan pasien-pasien misalkan sudah ada gangguan ginjal. Kalau pasien dengan gangguan ginjal, tentu untuk obat-obatan nyeri itu kita biasa dosisnya tidak seperti pada orang normal. Jadi kalau dosisnya ternyata kita turunkan, nyerinya masih timbul, nah mungkin itu perlu tambahan seperti tadi kita suntik di lokasi yang tempat timbul nyerinya. Oke dok, berarti ini ya dok ya, lumayan rumit juga, bukan rumit sih dok, kayak berkelanjutan ya dok ya, nyeri ini yang walaupun kita mikirnya ini kayak biasa aja, ternyata bisa timbul untuk waktu yang lama ya dok ya. Terus memang sepenting itu ya dok untuk stretching ya. Jadi kalau misalnya kayak kita duduk nih lagi bekerja, itu kira-kira berapa menit sekali dok, kayak 10 atau 15 menit sekali gitu untuk kita harus stretching, atau kayak ya udah nggak apa-apa 30 menit atau sejam 2 jam kemudian baru kita stretching, atau gimana dok? Untuk anjuran pasti per berapa menitnya sih nggak ada, tapi rata-rata itu dikatakan baiknya itu setiap 2 jam dilakukan peregangan 2-5 menit, baru nanti mulai kita bekerja lagi. Jadi cukup 2 menit lah minimal kita peregangan, gerakin kiri kanan, itu kita angkat, baru peregangan, nah baru kita mulai bekerja lagi. Jadi dikasih waktu untuk otot dan sarafnya beristirahat sebentar. 2 menit aja teman-teman, 2 menit aja nggak apa-apa kok itu. Terus dok, jadi untuk nyerinya sendiri seperti itu, kemudian gimana cara pencegahan nyerinya dok? Gimana cara supaya kita meminimalisir kita jangan sampai nyeri berkepanjangan? Pertama tentu kalau kita biar nggak nyeri berkepanjangan tadi kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa. Misalkan kita bekerja kantoran banyak mengetik, mungkin seperti di sini kita bisa pakai alas untuk mengetik. Kemudian posisi mata dan monitor komputer itu sejajar, tidak terlalu menunduk, tidak terlalu nongol ke atas. Kemudian juga gunakanlah kursi yang seempuk dan senyaman mungkin. Ada yang kursinya nanti keras, ada yang terlalu pendek, terlalu tinggi. Harus sesuai, yang bisa diatur naik turun. Jadi carilah posisi senyaman mungkin untuk bekerja. Baik, oke, teman-teman di rumah, dok sepertinya ini udah saya udah cukup jelas ya dok ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau teman-teman di rumah seperti apa ya dok. Jadi ini nanti teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom chatnya. Atau kalau teman-teman lebih suka kayak saya harus ketemu langsung nih, ya biar lebih enak ngobrolnya kan, biar bisa keluarin unek-uneknya kayak gimana, langsung datang aja ke sini ke Rumah Sakit Hermina Mogot ya, biar ketemu sama beliau, Dokter Chandra, dokter spesialis saraf, biar nanti bisa tanya-tanya lagi nih kayak kenapa nyeri kayak gini, kemudian tindakan sebaiknya seperti apa gitu ya dok ya. Soalnya kadang kalau kita via online kayak gini kan kadang ada yang mau kita tanyakan tapi kehalang, iya dok, kayak kurang lega, kehalang waktu, kehalang tempat, kehalang jam. Jadi kalau teman-teman penasaran nih atau memang misalnya lagi ada keluhan dan kayak udah lama banget, datang aja ke sini ya ke Dokter Chandra. Dokter, infonya dokter
setiap hari ya di sini ya? Ya, setiap hari Senin sampai Sabtu, Minggu ya ada sedikit 2 jam. Ya, Minggu sedikit teman-teman. Kalau hari Sabtu jam berapa aja dok? Saya mulai itu dari jam 2 siang sampai dengan malam jam 9. Tuh teman-teman, weekend ada tersedia, hari biasa weekdays juga ada. Jadi kalau teman-teman beneran penasaran dan nggak nyaman sama kondisi nyeri dari tubuhnya, datang aja ya. Kita tunggu teman-teman di sini ya. Nanti sangat ditunggu. Pokoknya datang aja, cari daftar ke Poli Dokter Chandra, dokter spesialis saraf ya teman-teman. Kita tunggu teman-teman. Baik dokter, terima kasih untuk ilmunya sore ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, kita infokan ke dokter ya dok. Boleh, nanti kita jawab ya. Dan kami juga menanti teman-teman datang ya teman-teman. Yaudah, baik, selamat sore teman-teman. Kita tutup topik sore ini. Bye bye.